Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J-Corners, Masjid Saka Tunggal Baitussalam yang terletak di Desa Cikakak, Kecamatan Wamon Banyumas, Jawa Tengah, memiliki saka tunggal atau tiang penyangga tunggal sebagai penopang utama bangunan atap masjid. Saka tunggal masjid ini berada di tengah masjid dengan 4 sayap di tengahnya. Sementara di bagian bawah dari saka itu, dilindungi dengan kaca guna melindungi bagian yang terdapat tulisan tahun pendirian masjid tersebut. Masjid Saka Tunggal ini berukuran 12 x 18 meter, menurut pitutur masyarakat setempat, satu-satunya masjid di Pulau Jawa yang dibangun jauh sebelum era Wali IX Wali Songo yang hidup sekitar abad 15–16 Masehi. Sedangkan masjid ini didirikan tahun 1288 Masehi, sebagaimana tertulis di prasasti yang terpahat di saka masjid itu. Ini berarti 2 abad sebelum Wali Songo, sekaligus menjadikan Masjid Saka Tunggal Baitussalam sebagai masjid tertua di Indonesia. Masjid ini berdiri ketika masa Kerajaan Singasari yang berarti lebih tua dari Kerajaan Majapahit yang berdiri pada 1294 Masehi. Muhammad Abdullah dalam Peninggalan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisi Banyumas 2011, yang menyebutkan bahwa Masjid Saka Tunggal berdiri pada 1288 Masehi. Terdapat angka 1288 yang terukir di tiang atau saka tunggal masjid ini. Jika benar 1288 merupakan tahun Masehi pembangunannya, maka masjid ini lebih tua dari Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Namun menurut Prof. Dr. Sugeng Priyadi, pakar sejarah dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam wawancara dengan Safitri Meiniadi untuk riset bertajuk Sejarah Masjid Saka Tunggal Cikakak, 2016 pendirian pada tahun 1288 yang dimaksud bukan tahun Masehi, tetapi tahun Hijriyah. Apabila mengacu rumusan ini, maka teori bahwa Masjid Saka Tunggal Banyumas dibangun pada masa Kerajaan Majapahit atau pada periode sebelumnya yakni di era Kerajaan Singasari terbantahkan. Jika memang masjid ini dibangun pada masa Majapahit atau bahkan pada masa Singasari, tahun yang dipakai adalah tahun Saka dengan tulisan huruf Jawa kuno. Menurut warga Desa Cikakak, Masjid Saka Tunggal ini didirikan oleh Kiai Haji Mustoli, yang hidup pada masa Kerajaan Singasari, dan sampai sekarang masih memegang teguh tradisi dan tidak heran bila unsur kejawen masih cukup melekat. Dalam syiar Islam yang dilakukan, Mbah Mustoli memang menjadikan Cikakak sebagai markas, dengan ditandai pembangunan masjid dengan tiang tunggal tersebut. Beliau dimakamkan tak jauh dari Masjid Saka Tunggal. Terlepas dari kontroversi pendirian masjid ini, Masjid Saka Tunggal sejak tahun 1965 sudah 2 kali dipugar. Selain dinding tembok, juga diberi dinding anyaman bambu serta lapisan atap seng. Meski sebagian dinding telah direhab dengan tembok, tetapi arsitektur masjid tetap tidak diubah. Sehingga tidak ada perbedaan bentuk yang berarti dari awal berdiri hingga sekarang. Sedangkan tiang dari kayu jati yang menopang bangunan utama masjid dengan ukuran masih terlihat begitu kokoh. Selama ratusan tahun berdiri, warga dan jamaah di Cikakak sama sekali tidak mengganti bangunan utama yang ada di tempat itu, kecuali hanya membangun tembok sekeliling masjid sebagai penopang. Barang lainnya yang sampai sekarang masih tetap rapi dan dipelihara di antaranya adalah beduk, kentongan, mimbar masjid, tongkat khatib dan tempat wudhu. Masjid Saka Tunggal memiliki keunikan yang jarang ditemui di masjid-masjid lain di Nusantara. Di antara keunikan itu adalah imam masjid tidak menggunakan penutup kepala yang lazimnya digunakan di Indonesia yang biasanya menggunakan peci, kopiah, tapi menggunakan udeng pengikat kepala. 4 orang muazin berpakaian sama dengan imam, menggunakan baju lengan panjang warna putih, menggunakan udeng bermotif batik, dan keempat muazin tersebut mengumandangkan azan secara bersamaan.
Masjid Saka Tunggal Baitusalam hingga saat ini masih mempertahankan tradisi untuk tidak menggunakan pengeras suara. Meski demikian suara azan yang dilantunkan oleh 4 muazin sekaligus, tetap terdengar begitu lantang dan merdu dari masjid ini. Keunikan Masjid Saka Tunggal Banyumas, benar-benar terasa di hari Jumat. Selama menunggu waktu sholat Jumat dan setelah sholat Jumat, jamaah Masjid Saka Tunggal berzikir dan bersalawat dengan nada seperti melantunkan Kidung Jawa. Dengan bahasa campuran Arab dan Jawa, tradisi ini disebut tradisi ura-ura. Uniknya lagi, seluruh rangkaian sholat Jumat dilakukan secara berjamaah, mulai dari salat tahiyatul masjid, qobliyah Jumat, salat Jumat, ba'diyah Jumat, salat zuhur, hingga ba'diyah zuhur. Semuanya dilakukan secara berjamaah. Ritual ganti jaro. Ritual ini diikuti oleh seluruh warga desa Cikakak. Dalam ritual yang mereka sebut ganti jaro rajapin, saat membuat pagar ada beberapa pantangan yang harus ditaati. Mereka dilarang berbicara dengan suara keras serta tidak boleh menggunakan alas kaki. Sehingga yang terdengar hanya pagar bambu yang dipukul. Karena melibatkan ratusan warga, hanya dalam waktu 2 jam pagar sepanjang 300 meter ini selesai. Ritual ganti jaro rayap ini kemudian diakhiri dengan prosesi arak-arakan 5 gulungan yang berisi nasi tumpeng ini kemudian diperebutkan warga karena dipercaya bisa memberikan berkah. Salah satu keunikan Saka Tunggal adalah 4 helai sayap dari kayu di tengah saka. 4 sayap yang menempel di saka tersebut melambangkan papat kiblat 5 pancer, atau 4 mata angin dan 1 pusat. Papat kiblat 5 pancer berarti manusia sebagai pancer dikelilingi 4 mata angin yang melambangkan api, angin, air, dan bumi. Saka Tunggal itu perlambang bahwa orang hidup ini seperti alif, harus lurus. Jangan bengkok, jangan nakal, jangan berbohong. Kalau bengkok, maka bukan lagi manusia. 4 mata angin itu berarti bahwa hidup manusia harus seimbang. Jangan terlalu banyak air bila tak ingin tenggelam, jangan banyak angin bila tak mau masuk angin, jangan terlalu bermain api bila tak mau terbakar, dan jangan terlalu memuja bumi bila tak ingin jatuh. Hidup itu harus seimbang. Papat kiblat 5 pancer ini sama dengan 4 nafsu yang ada dalam manusia. 4 nafsu yang dalam terminologi Islam Jawa sering dirinci dengan istilah alwamah, mutmainah, sopiyah, dan amarah. 4 nafsu yang selalu bertarung dan memengaruhi watak manusia. Keaslian yang masih terpelihara adalah ornamen di ruang utama, khususnya di mimbar khotbah dan imaman. Ada 2 ukiran di kayu yang bergambar nyala sinar matahari yang mirip lempeng mandala. Gambar seperti ini banyak ditemukan pada bangunan-bangunan kuno era Singasari dan Majapahit. Kekhasan yang lain adalah atap dari ijuk kelapa berwarna hitam. Atap seperti ini mengingatkan atap bangunan pura zaman Majapahit atau tempat ibadah umat Hindu di Bali. Tempat wudhu pun juga masih bernuansa zaman awal didirikan meskipun dindingnya sudah diganti dengan tembok. Masjid Saka Tunggal Baitusalam ini merupakan benda cagar budaya situs dengan nomor 1102/51 dan dilindungi Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1992 dan PP nomor 10 tahun 1993. Demikianlah sekilas sejarah dan keberadaan Masjid Saka Tunggal Baitusalam. Semoga video ini dapat menghibur dan menambah wawasan Jekoners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.